Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Yunita, mahasiswa PPG Dajab Angkatan Ketiga, jurusan Ekonomi LPTK Universitas Budi Utomo Malang. Saya guru di SMP Negeri 51 Bandung pada mata pelajaran IPS. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 4 Maret 2024. Materi yang akan saya sampaikan adalah kegiatan ekonomi dengan model pembelajaran problem based learning. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Apakah pada hadir semua hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Semua masuk ya hari ini ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mengingatkan materi pada minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Siapa yang masih ingat ada berapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Silakan. Ada kerajaan Samudra Pasai. Ada kerajaan Samudra Pasai. Terus Banten sama Aceh, Bu. Kesuanan ya, Aceh. Ya. Baik, ada 3 kerajaan Islam yang sangat terkenal ya. Kita sudah mempelajari di minggu lalu, yaitu tentang Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Banten atau Kerajaan Islam Demak ya, juga Kerajaan Islam yang ada di Malaka ya. Sekarang pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kegiatan ekonomi. Coba perhatikan gambar. Terjadi apa di sini dalam kegiatan ekonomi? Jual beli. Terjadi jual beli. Jadi prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi itu adalah sebetulnya adanya permintaan dan penjualan ya. Baiklah, terus tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, nanti semua ini akan berkaitan dengan proses kegiatan ekonomi, ya. Terus Ibu akan menanyakan pada kalian, adakah yang paham tentang kegiatan ekonomi itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa? Jual beli. Jual beli, ya, terjadinya transaksi antara pihak penjual dan pembeli. Baiklah, untuk kegiatan ekonomi ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, dan Ibu akan melakukan penilaian. Pertama adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian ilmu pengetahuan, ya. Jadi Ibu lihat, perhatikan kedisiplinan kalian, ya, kerapihan kalian berpakaian, ya, terus pengetahuan, nanti kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan baik pretest, posttest, dalam mengerjakan LKPD pada waktu proses diskusi, ya, diskusi kelompok.
Nah, itu akan menjadikan penilaian pengetahuan dan keterampilan kalian untuk mempresentasikan juga menjawab segala pertanyaan yang Ibu berikan, ya. Baiklah, untuk memberi semangat di pagi ini kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Ikuti apa yang Ibu sampaikan ya. Tepuk pagi. Satu kali aja, tepuk siang, tepuk malam. Nah, kalau malam gak usah tepuk ya, kan waktunya tidur. Jadi coba kita ulangi lagi. 1, 2, 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya, untuk selanjutnya Ibu ingin mengukur pengetahuan kalian sebelum masuk ke pembelajaran tentang kegiatan ekonomi, ya. Maka Ibu akan memberikan pretest dan dikerjakan dalam waktu 3 menit atau 4 menit, ya. Soalnya nggak susah, karena Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Ditulis nama dan kelas, ya. Ya. Dua. Ibu ingin mengukur kemampuan kalian, apa yang kalian tahu tentang kegiatan ekonomi sebelum dalam pembelajaran, ya. Jangan lupa ditulis nama. Dijawab ya. Ibu kasih waktu 4 menit. Soalnya cuma 2. Jawab dengan singkat. Sudah kebagian semuanya? Sudah, Bu. Ya. Sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan ya. Yang sudah dikumpulkan ke depan sini. Siap, Bu. Oke, sudah selesai semua ya. Sekarang Ibu akan menanyakan apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba ada yang bisa jawab? Yang dekat, yang keras suaranya ya. Cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan bekerja, melakukan jual beli, menjadi petani, nelayan atau pengusaha. Ya, nah itu pertanyaan, jawabannya adalah menjadi petani, bekerja, ya, terus apa lagi? Menjadi nelayan, terus siapa lagi? Menjadi pengusaha, ya. Itu adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang Ibu tanyakan, bagaimana proses kegiatan ekonomi itu terjadi? Coba siapa yang ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Adanya kegiatan produksi di distribusi dan konsumsi, ya. Jadi ada 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Ada 3 kegiatan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Sekarang apa itu produksi? Ada yang tahu? Kegiatan untuk kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan jasa. Nah, orang atau lembaga yang menghasilkan produksi itu disebut apa? Orang atau lembaga? Produsen, ya, produsen. Nah, tadi dikatakan
barang dan jasa. Kalau barang itu berupa apa? Nih benda seperti apa? Laptop, ya, proyektor, HP, baju, kursi, meja, ya itu adalah merupakan barang-barang produksi. Tetapi kalau berupa jasa misalnya apa? Dokter yang melayani pasien, guru yang melayani siswanya, kemudian tukang cukur, ya, polisi, ya, yang mengatur lalu lintas di jalan itu adalah suatu bentuk kegiatan dalam bentuk jasa, ya. Yang kedua adalah distribusi. Apa arti distribusi? Coba ada yang bisa jawab? Pakai mic. Silakan yang mau jawab. Ya. Distribusi apa yang dekat? Ya. Kegiatan menyalurkan barang. Ya, kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa, ya. Barang dan jasa, ya. Nah, itu ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dulu tadi tentang produksi, ya. Produksi berdasarkan penambahan nilai guna dapat dibagi menjadi satu nilai guna bentuk from utility, ya. Jadi pertama dalam bentuk bahan mentah berupa kayu, terus dibuat menjadi kursi, meja, dan lemari. Jadi mengalami perubahan bentuk, ya. Itu dilihat dari apa tadi? From utility, ya. Yang kedua, berdasarkan yang kedua nilai guna tempat, place, utility. Ya, contohnya orang menggunakan pakaian, kalau di daerah dingin menggunakan pakaian apa itu? Jaket dan mantel, ya. Itu karena disesuaikan dengan di wilayahnya. Misal kalau di daerah-daerah yang pegunungan itu harus menggunakan bahan yang tebal, yang terbuat dari wol, ya. Kemudian penambahan nilai guna berdasarkan tempat atau place utility. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, ya. Kalau di daerah pantai pakaiannya adalah yang terbuat dari bahan katun, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah nilai penambahan nilai guna dapat dibagi menjadi nilai guna waktu, time utility. Kalau hari hujan kita harus menggunakan apa? Payung atau jas hujan. Ya, kita jadi itu nilai gunanya berdasarkan waktu, ya. Kemudian selanjutnya nilai guna berdasarkan kepemilikan atau ownership utility, ya. Nah, kalau kita punya sepatu yang ada di toko itu belum mempunyai nilai guna tambah. Tapi kalau sepatu itu sudah dipakai oleh konsumen, dia sudah mempunyai nilai tambah, ya. Jadi nilainya lebih berguna lagi dibandingkan cuman dipajang di toko karena tidak dimanfaatkan, gitu ya. Nah, tujuan produksi barang atau jasa apa yang akan diproduksi? Jadi setiap orang yang mau memproduksi barang atau jasa, misalnya harus memproduksi pakaian untuk wanita dengan pakaian untuk pria, itu pasti akan berbeda dan disesuaikan dengan permintaan daripada konsumen, ya. Terus bagaimana cara memproduksinya? Memproduksi pakaian itu bisa mungkin melalui apa? Pabrik. Ya, kedua, pakaian itu melalui perorangan, dikerjakan oleh satu tukang jahit, ya, diproduksi sendiri. Ya, melalui tangan misalnya. Nah, terus untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Pakaian wanita ataupun pakaian pria, sepatu wanita atau sesuatu pria, untuk siapa diproduksi? Untuk konsumen, ya. Itu tujuan dari produksi. Paham sampai di sini?
Paham. Oke, lanjut. Distribusi, ya. Distribusi adalah tadi kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa. Kepada siapa kegiatan ini disalurkan? Kepada konsumen. Bisa melalui apa aja ini? Pesawat, bisa melalui kapal, bisa melalui truk, ya, bisa melalui kereta api, ya. Jadi ini disalurkan untuk kepada konsumen. Terus tujuan distribusi pertama adalah untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau tidak ada kegiatan produksi, kalau tidak ada kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, gimana coba? Barang itu tidak akan sampai ke kita. Makanya sekarang sudah ada Shopee, ya, adalah melakukan kita belanja di Shopee dengan adanya JNE untuk menyalurkan barang-barang yang mungkin kita beli di sana, ya. Itu adalah suatu kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, ya. Itu adalah suatu kegiatan distribusi, ya. Kedua, supaya barang produksi lebih berguna, ya iya. Kalau barang itu tidak disampaikan ke konsumen, maka barang itu cuma ditinggal di pabrik, tidak akan berguna karena tidak ada yang memakainya, ya, tidak bisa dipakai oleh konsumen kalau tidak ada penyalur, ya. Kemudian tadi yang ketiga kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Jika barang itu disampaikan tepat waktu, berarti bisa memenuhi kebutuhan bagi konsumen, ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah konsumsi. Ada yang tahu konsumsi apa? Konsumsi adalah kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, sekarang orang yang menggunakan barang dan jasa, lembaga atau orang yang menggunakan barang dan jasa itu dinamakan dengan konsumen, ya. Kemudian faktor perbedaan konsumsi dalam masyarakat. Yang pertama adalah jumlah anggota keluarga. Sekarang ibu tanya, kalau jumlah anggota keluarga dalam satu rumah itu cuma 2 orang atau 4 orang, ada nggak perbedaan? Ada. Kalau semakin banyak jumlah anggota dalam satu keluarga, itu berarti kebutuhan konsumsinya semakin banyak, ya. Kedua, gaya hidup. Kalau gaya hidup berkaitan dengan individu masing-masing, ya. Semakin orang itu mempunyai penghasilan yang tinggi, biasanya gaya hidupnya juga semakin tinggi, ya, karena mungkin dia mampu untuk membeli barang-barang yang lebih mahal. Tapi lebih baik kita hidup dengan sederhana, ya. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Sekarang ibu tanya, tingkat pendidikan waktu kalian di TK, SMP, SMA atau universitas itu akan mengalami kenaikan nggak? Perubahan nggak? Ya, semakin tinggi pendidikan, tingkat pendidikan pasti akan semakin mahal, ya, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan, ya. Ketiga, keempat, tempat tinggal. Sekarang tempat tinggal yang di pedesaan dengan di kota sangat berbeda nggak? Berbeda. Ya, kalau tinggal di desa mungkin biaya hidupnya tidak tinggi, tapi kalau tinggal di kota, apalagi di komplek, itu pasti akan biaya hidupnya akan jauh lebih tinggi, lebih besar, ya. Itu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan video, ya. Setelah ibu menampilkan video, nanti ibu ingin kalian mengerjakan tugas di lembar LKPD-nya, ya.
Tolong diperhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Tolong perhatikan. Ini yang kemarin ada di Ciwastra, dekat sini, harga beras murah. Di Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu lumbung pertanian di Jawa Timur ini, ada beberapa faktor yang dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Baik ya, tadi kalian sudah menonton tentang pada saat sekarang ini harga beras itu melonjak sangat tinggi ya. Jadi Ibu berkaitan, video ini akan berkaitan dengan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Sekarang kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Coba silakan. Ya, di ini kursinya. Ya. Gabung di kelompok masing-masing. Ya. Kursinya mungkin ya dirubah posisinya. Ayo. Berhadapan. Nah, silakan dikerjakan ini ya. Nanti kalian presentasikan. Oke, kelompoknya. Ini ke situ ya. Nih. Ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nanti dijawab ya. Salting. Bukan ini. Bukan. Berarti secara eksternal Di sini. Ya. Disalin. apa-apa. Silakan dikerjakan. Berapa menit lagi? Terus kamu. Salting. Bukan ini gara-gara kan bikin Gimana bisa? Sudah, itu cepatnya dibuka. Jangan dia. Ini di sini ada nih. Ayo. Apa itu? Ayo. Ini kan ini Adita, ini aku, ini kamu, ini si Meme. Itu jadinya kegagapannya namanya makan pas. Banyak. Mana? Udah. Keren sih, ini nomor 3 pendek kali ya. Nyatain. Udah? Apa? Iya, ditulis namanya berempat ini. Ini kelompok 5, ya nggak apa-apa lah. Yang penting namanya ada ya. Ya, nama singkat aja, nama kecil. Udah ditulis nama kelompoknya? Udah, siap. Sudah siap semuanya? Siap. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gias Rabani Permadi Wijaya. Perkenalkan, nama saya Argi Fahri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rangga Mantri. Akan 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gagal panen produksi beras, distribusi impor beras, konsumsi beras.
Peristiwa apa yang kamu lihat pada gambar di atas? A. Gagal panen akibat kekeringan. Apakah yang melatar belakangi terjadinya gagal panen? Akibat kekeringan, perubahan iklim, serangan hama, erosi tanah, dan kurangnya sumber air. Baik. Yang dekat suaranya. Sebutkan dampak yang terjadi akibat masalah tersebut. Terjadinya gagal panen dan menyebabkan pasokan beras berkurang, maka harus mengimpor pangan dari luar negeri, menyebabkan harga beras mahal bagi masyarakat yang kurang mampu. Banyak yang menderita kelaparan karena tidak stabilnya harga pangan yang cenderung tinggi. Bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan dan penerapan teknologi pertanian modern, meningkatkan infrastruktur tersebut, varietas unggul, pupuk yang tepat, irigasi yang tepat, memberikan pelatihan tentang praktik pertanian. Baiklah, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Sekarang coba siapa kelompok mana yang mau menanyakan pada kelompok 1? Silakan, ya. Yang dekat ya, biar jelas suaranya. Izin bertanya, Berdiri ya. bagaimana cara menstabilkan harga beras? Adanya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selanjutnya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 izin untuk presentasi kepada Bu Vindi dan rekan-rekan yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sesuatu yang telah kami diskusikan yang bertema ekonomi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Silakan. perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada gagal panen produksi beras, yang kedua ada distribusi impor beras, dan yang ketiga ada konsumsi beras. Untuk pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Jawabannya akan dibacakan oleh Saudari Najwa. Untuk Saudari Najwa dipersilahkan. Jawabannya adalah selain gagal panen akibat kekeringan, gagal panen juga bisa disebabkan karena faktor iklim. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Jawabannya akan dibacakan oleh Saudari Nabila. Karena keterbatasan produksi, perubahan iklim, erosi tanah, dan kurangnya sumber air. Ya. Pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut, akan dijawab oleh Jasmine. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 itu terjadinya gagal panen akibat kekeringan yang mengharuskan menaikkan harga beras, sehingga menyebabkan banyak orang yang menderita kelaparan karena tidak stabilnya harga pangan. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Jawaban akan dijawab oleh Aida. Jawaban dari nomor 4 adalah memberi pelatihan tentang praktek pertanian. Pemerintah memberikan dukungan untuk diperhatikan yang di belakang pengembangan ya. teknologi pertanian modern dan meningkatkan infrastruktur. Baiklah, itu kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, mengapa harga beras sangat mahal? Baik, silakan siapa yang mau menjawab? Izin menjawab.
Yang dekat ya suaranya biar kedengaran. Izin menjawab karena produksi beras tidak cukup, makin banyak populasi penduduk dan biaya produksi tinggi. Sudah? Oke. Sudah paham? Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita duduk kembali, kita berterima kasih banget atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil lembar kerja diskusi yang tadi. Ya. Jadi di sini Baik. Jadi di sini terdapat gambar hasil gagal panen produksi beras, lalu distribusi impor beras, kemudian konsumsi beras. Ya. Silakan dibaca. Setelah kalian memperhatikan Peristiwa. Setelah kalian memperhatikan gambar di atas dengan cermat dan teliti, Ya. akan kalian analisis gambar di atas ke dalam tulisan yang berisi tentang peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas. Ya. Silakan. Peristiwa yang kami lihat adalah karena akibat kekeringan yang latar belakangi nanti terjadinya masalah tersebut karena cuaca dan iklim yang tidak mendukung. Ya. Apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Pak, pegang ini jawab. Ya. Coba itu dibaca terus ya. Terjadinya masalah tersebut karena cuaca dan iklim yang tidak mendukung. Ya, terus. Gantian. Sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Ya, gantian ayo. Dampak-dampak yang mengakibatkan harga beras yang melonjak tinggi, Ya. sehingga pemerintah setempat melakukan kegiatan pasar murah seperti yang terjadi di Ciwastra. Ya. Bagaimana upaya pemerintahan dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Ya. Pemerintah setempat melakukan kegiatan pasar murah seperti yang terjadi di Ciwastra. Ya. Terus Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? silakan. Izin bertanya, bagaimana upaya pemerintah agar hasil pertanian meningkat? Ya. Terima Coba kasih. dijawab bagaimana upaya pemerintah agar hasil pertanian meningkat. Ya. Izin menjawab. Upaya pemerintah setempat melakukan kegiatan pasar murah seperti yang terjadi di Ciwastra. Nah, terus apa lagi? Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Hah? Coba, silakan mau bertanya ya. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Coba ambil. Dijawab. Coba tadi bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Coba. Dengan bekerja sebagai karyawan, dengan jadi nelayan, jadi petani, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, dan bekerja di berbagai bidang lainnya. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 5. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang salah, ya maaf. Kita juga manusia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Bu, ya. Ya. Tadi, baiklah. Tadi kalian sudah mempresentasikan semuanya, ya. Apakah sudah paham tentang materi kegiatan ekonomi pada hari ini? Paham? Ya. Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu ingin mengukur kemampuan kalian dengan memberikan post-test, ya. Setelah mempelajari kegiatan ekonomi, apakah kalian pengetahuan kalian lebih bertambah, ya, dengan menjawab post-test yang akan Ibu berikan, ya. Sebentar. Oh iya.
Nggak boleh. Gitu. Silakan dikerjakan ya. Ah, disilang ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan menanyakan apa kesimpulannya, ya, daripada kegiatan pembelajaran ekonomi hari ini. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, Ibu akan kasih 1 hadiah buat kalian. Silakan, ayo. Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Pertanyaan Ibu, apa kesimpulan dari pembelajaran kegiatan ekonomi pada hari ini? Ayo, coba. Memahami apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia harus bekerja. Jumlah konsumsi sebanding dengan jumlah anggota keluarga. Ya, baik. Ya, kita kasih hadiah buat kelompok 3. 1 ya. Ayo, silakan berdiri. Nah, terus. Ya, apa yang menjadi inspirasi kalian manfaat setelah mempelajari kegiatan ekonomi ini? Coba. Nah. Gias dulu, Gias. Oke. Apa inspirasi kalian setelah mempelajari kegiatan ekonomi? Coba, apa? Bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Waduh, ya. Terus? Dan saya mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi. Ya. Jadi Gias bercita-cita ke depannya untuk menjadi pengusaha dan mengetahui bagaimana itu kegiatan ekonomi berlangsung ya, cara-cara. Baiklah, Ibu akan memberikan 1 hadiah pada Gias ya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, itu ya. Terus ada 1 pertanyaan lagi dari Ibu. Bagaimana agar kebutuhan manusia itu tercukupi? Ayo, ya, kelompok belakang. Mana mic-nya? Terima kasih. Oke, 1. Dengan bekerja sebagai petani, Terus nelayan, dan melakukan jual beli. dan melakukan kegiatan Beli. jual Dan beli. pekerjaan lainnya. Nah, ya. Baiklah, untuk kelompok 5 Ibu kasih hadiah. 1 ya. Nggak bisa menjawab. Tepuk tangan semuanya. Nah. Ya, 3. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian sudah melaksanakan pembelajaran secara bertanggung jawab? Sudah. Apakah sudah mengerjakan tepat waktu seperti protes yang Ibu berikan? Sudah. Terus, apa inspirasi mempelajari kegiatan ekonomi tadi? Apa? Coba. Bercita-cita ingin menjadi pengusaha, saya mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi. Oke, silakan. Ini buat kelompok 4 ya. Coba. Baiklah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Untuk tindak lanjut minggu depan kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi, ya. Sebelumnya Ibu ingin kalian mengerjakan tugas PR di rumah pada halaman 128 di buku cetak nanti ya, dikerjakan ya. Itu tugas di rumah ya. Terus akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Silakan untuk bersiap dan membaca doa sebelum pulang. Silakan, guys. Duduk siap gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu anak-anak boleh sekalian untuk pulang ya. Silakan dipersiapkan.